Salam saudara, kita sampai lagi kepada seri keselamatan yang kedua. Sesudah kita belajar dalam seri keselamatan yang pertama yang lalu mengenai apa itu keselamatan, yaitu diterimanya pengampunan dan hidup kekal melalui pengampunan oleh karena karya Kristus. Maka hari ini kita akan bicara mengapa perlu keselamatan dan siapa yang perlu diselamatkan. Apakah hanya sebagian orang atau semua orang? Bagaimana? Kita sudah tahu di dalam Roma 3 ayat 23 dan juga di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa semua orang, termasuk Anda dan saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, sehingga kita semuanya harus mengalami maut karena upah dosa adalah maut. Apakah itu maut? Menurut definisi 2 Tesalonika 1 ayat 9, maut ini adalah hukuman kebinasaan selama-lamanya. Perhatikan, hukuman kebinasaan selama-lamanya, yaitu dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ya, inilah yang sering disebut neraka. Ya. Jadi pada dasarnya neraka itu adalah kita dijauhkan dari hadirat Allah. Ya. Sehingga kemuliaan Allah dan semua sifat-sifat Allah yang sangat membahagiakan itu jauh daripada kita. Nah, supaya bisa dapat mengerti secara lebih baik lagi, kita akan kita akan kontraskan yang kedua ini antara sorga dan neraka. Itu apa artinya? Jadi sebelah kiri adalah mengenai sorga dan neraka. Di sorga itu pada dasarnya adalah kita bersama-sama di hadapan hadirat kemuliaan Allah. Itu menurut 2 Tesalonika tadi. Sebaliknya, neraka adalah dijauhkannya kita dari hadirat Allah. Jadi, kalau di sorga, maka kita pasti akan menikmati sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu bisa kita lihat di dalam buah roh, karena itu adalah hasil daripada berdiamnya roh di dalam kita, dan kita bisa melihat di situ mengenai sifat-sifat Allah itu. Ya. Sebaliknya, di dalam neraka kita akan mengalami sebaliknya. Jadi apakah sifat-sifat Allah itu? Yang pertama tentu kasih, ya. Yang kedua, maka di neraka kebalikan daripada kasih adalah kebencian. Jadi di sana itu kita hidup bukan hanya masalah fisik kita itu tersiksa, tetapi itu yang paling menyiksa adalah suasana hati, karena di sana itu hanya ada kebencian. Jadi sesama penduduk neraka itu ada kebencian. Bahkan mungkin nanti ada kebencian yang paling besar kalau misalnya ada penyesat atau pendiri agama yang menyesatkan mereka, maka mereka akan membenci pendiri agama itu, karena suasana neraka adalah kebencian, berbeda dengan suasana surga yang adalah kasih. Kemudian ada apa lagi? Sukacita. Maka di sana akan ada duka cita atau kesedihan. Ini kesedihan bukan kesedihan karena pertobatan, tapi kesedihan karena mengalami hukuman di neraka. Misalnya dalam surga ada damai sejahtera atau kedamaian, maka di sana tidak akan ada tidak akan ada kedamaian, tetapi yang ada adalah keresahan atau kegelisahan. Jadi tidak mungkin kita merasakan damai di sana, karena di sana ada kebencian, ada duka cita juga. Maka di sana kita hanya merasa kegelisahan. Kemudian kalau di surga ada kesabaran, maka di neraka itu ada ketidaksabaran. Makanya mereka di sana itu pasti akan berantem terus, akan tersinggung terus, ya, sama-sama menderita, tetapi satu sama lain masih saling membenci, saling tidak sabar satu sama lain dan sebagainya. Itu benar-benar kehidupan neraka itu bukan sekedar siksaan daripada fisiknya, tetapi adalah siksaan batinnya yang itu membuat itu luar biasa neraka itu. Kemudian kalau di sorga ada kemurahan, maka di sana itu ada kedengkian atau istilahnya kikir. Ya, jadi misalnya ini ilustrasi saja, ya, ada yang satu itu mungkin dapat lokasi yang kurang panas misalnya kan, yang lainnya itu panas, maka waktu yang lainnya itu pingin menduduki tempat itu, maka
ada rasa dengki daripada yang tempat itu, maka orang itu akan diusir atau dijatuhkan lagi ke tempat yang panas. Itu ilustrasinya begitulah. Di sana ada kedengkian, kalau di surga ada kemurahan. Kemudian di surga akan ada kebaikan, ya, karena semua kita di sana merasakan kebaikan Allah, maka di sana kita bersyukur dan baik satu sama lain, penuh kasih satu sama lain. Ya, sebaliknya di neraka adalah hanya kejahatan sesama, sudah dihukum sesama, tetapi sana ada jahat, mungkin saling memukul, saling berusaha untuk membunuh dan sebagainya. Nah, kalau di surga juga ada kelemah lembutan, maka di sana adalah kekasaran, ya. Di sana mungkin ada teriak-teriak, memaki-maki, anjing, babi dan sebagainya, ya. Nah, itu kemudian di surga juga kalau kita ada penguasaan diri, maka di sana tidak dapat mengendalikan diri, sedikit-sedikit pasti marah, memukul, memaki dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya dari sifat-sifat ini kita sudah bisa melihat kalau kita sedang melakukan hal-hal yang ada di sebelah kanan, maka kita sebenarnya itu sudah ada di dalam neraka. Tetapi namanya neraka dunia, itu hanya down payment aja apa yang terjadi dalam neraka sesungguhnya. Di sana itu akan terjadi secara full hal-hal ini. Nah, kemudian bahasa sorga, kita tahu bahwa di sorga akan ada pujian syukur. Karena apa? Di sana kita akan memuji Tuhan karena bukan hanya karena kebesarannya, tetapi terutama karena kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita orang berdosa yang seharusnya ke neraka. Maka di sana setiap hari, setiap saat hanya ada pujian syukur. Sebaliknya Tuhan Yesus mengatakan bahwa bahasa neraka itu adalah ratap dan kertak gigi. Ratap itu ya semuanya itu karena kesakitan, kesedihan, keresahan dan sebagainya. Dan kertak gigi itu menggambarkan kegeraman, kegeraman kepada Allah, kegeraman pada sesama mereka. Kemungkinan besar juga adalah kegeraman terhadap pemimpin agama yang sudah menyesatkan mereka. Ya, jadi bahasa neraka itu ratap dan kertak gigi. Inilah yang akan Anda dan saya hadapi. Apakah surga dan neraka itu tergantung kepada saat kita hidup ini. Apakah saat hidup ini kita sudah menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, atau kita dengan sombong mengatakan, ya sudah, nanti aja, aku tahunya nanti kalau aku sudah, apakah ya amal aku bisa menyelamatkan aku atau tidak. Kita sudah tahu bahwa berdasarkan amal tidak seorang pun dapat ke surga. Nah, kemudian kita sudah di dalam seri yang lalu kita sudah mendiskusikan ini, apakah akibat upah dosa yaitu maut. Kita akan ulangi secara sepintas. Maut itu adalah tadi 2 Tesalonika 1 ayat 9 adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Ya, ini adalah neraka. Ya, jadi sebab upah dosa adalah maut. Dan kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka orang yang tidak percaya akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Inilah maut, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi sekali lagi, sorga adalah bersama di hadirat Tuhan selamanya, dan neraka adalah dijauhkan dari hadirat Allah selamanya. Selanjutnya kita akan bahas, kalau begitu, kalau semua orang sudah berdosa, apakah semua orang akan ke neraka? Kita sudah bahas dalam seri-seri yang lalu. Ya, karena manusia tidak dapat mengandalkan perbuatan baik atau amal ibadahnya, dan ia pasti ke neraka. Perhatikan di dalam Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu representasi daripada hukum agama, ya, hukum perbuatan. Jadi kalau berdasarkan perbuatan, maka tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, ya. Karena apa? Karena semua orang sudah berdosa, ya. Ayat 23-nya nanti semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak seorang pun berdasarkan perbuatannya yang dapat masuk ke sorga, ya. Di dalam Roma 3 ayat 10 juga disebutkan bahwa ditegaskan bahwa tidak ada yang benar, tidak seorang pun, ya.
orang mungkin merasa, oh itu orangnya baik, atau nabi itu adalah nabi benar. Selagi dia adalah manusia, maka tidak ada yang benar. Tidak, di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang dianggap benar, ya. Karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Nah, di dalam Wahyu 20 itu ada, di sana kita melihat mengenai pengadilan akhir, maka di sana akan diperlihatkan semua kitab, semua kitab perbuatan, dan juga ada satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini menarik karena di dalam kitab perbuatan ini akan dinyatakan bahwa berdasarkan perbuatan mereka maka tidak satu pun yang akan diselamatkan. Tetapi ada kitab kehidupan, yaitu kitab anugerah Allah, di mana Allah mengampuni orang berdasarkan kepada korban daripada Kristus. Jadi setiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api. Jadi setiap orang yang belum pernah mengalami pengampunan melalui korban Kristus dan dimasukkan dalam kitab itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam api. Ya, perhatikan di sini semua orang dan juga setiap orang. Ya. Kemudian apakah perbuatan baik manusia? Kenapa perbuatan baik manusia tidak bisa membuat orang ke dalam masuk ke dalam surga? Ya, ini ada 3 biasanya alasan. Yang pertama, kalau kita mengatakan kenapa, karena perbuatan baik itu tidak relevan dengan pengampunan dosa. Saya jelaskan sedikit. Tidak relevan. Kenapa? Karena dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, tetapi amal atau perbuatan baik adalah kepada sesama. Jadi artinya, kalau saya bersalah kepada A, maka saya harus berbuat baik atau meminta pengampunan A. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan pengampunan A kalau saya bersalah pada A, tapi kemudian saya berbuat baik kepada C atau D atau E. Itu nggak relevan. Jadi pengampunan dosa itu relevannya adalah diampuni oleh Allah melalui caranya Allah sendiri. Nah, di dalam perjanjian lama, cara Allah itu untuk memberikan pengampunan itu adalah dengan cara korban penghapus dosa, walaupun ini adalah gambaran nanti daripada korban penghapus dosa yang sebenarnya, itu melalui Mesias. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu selalu ada korban penghapus dosa, maka dengan itu akan ada pendamaian sehingga kita menerima pengampunan. Perhatikan 3 kata ini: penghapusan dosa, kemudian ada pendamaian, dan juga ada pengampunan. Jadi dosa kita hanya bisa dihapus dan kita didamaikan dengan Allah kalau ada korban penghapus dosanya. Nanti pada seri-seri selanjutnya kita akan pelajari mengapa demikian, sehingga di dalam perjanjian lama itu segala sesuatu itu dilakukan dengan cara penumpahan darah sebagai gambaran harus ada korban penebus dosa yang sebenarnya nanti itu adalah Mesias sendiri, ya, karena tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, sebab di dalam dia, itu di dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya, darah Kristus itu sebagai Mesias penebus dosa yang sesungguhnya, maka kita mendapatkan pengampunan dosa. Ya, jadi perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa karena pertama dia tidak relevan. Yang kedua juga kita tidak akan mungkin dapat mencapai standar perbuatan baik yang dituntut Allah. Kita sudah diskusi bahwa Allah itu sempurna, dia menuntut kesempurnaan. Kalau tidak sempurna, kita tidak bisa hidup di hadapannya. Ya, ada dosa sedikit pun tidak akan tahan di hadirat kemuliaan Allah. Dan kemudian pengampunan dosa itu harus dibayar dengan kematian, dengan maut. Ya, jadi penghapusan dosa atau pengampunan itu harus ada korban penghapus dosa. Ya, itulah korban Kristus. Ya, jadi mengapa semua orang perlu keselamatan? Ya, pertama karena posisi kita semua tadi adalah orang berdosa yang harus dihukum dengan maut, dan itu sejak lahir. Ya, jadi di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya bayi tidak berdosa. Dia belum berdosa dari dosa perbuatan
Tetapi sejak di kandungan ibu kita pun kita sudah mewarisi dosa. Jadi semua kita sudah berdosa. Pada defaultnya, pada awalnya, mulanya saja kita sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7 itu doanya Daud mengatakan waktu dia meminta ampun kepada Tuhan karena dosanya kepada suami Batseba, maka dia mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku sudah dikandung oleh ibuku, ya. Kemudian Roma 3:23 tadi sudah kita diskusikan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi ini adalah semua orang, ya. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu artinya kita tetap akan jauh dari kemuliaan Allah. Semua orang, ya. Yang kedua, tanpa penebusan tidak ada pengampunan, dan tanpa pengampunan kita tetap harus binasa. Tuhan sendiri mengatakan, atau yang dikutip oleh Yohanes, barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Anak Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Jadi kedudukan manusia pada awalnya itu sudah berada di bawah hukuman. Sebelum dia mendapatkan pengampunan melalui korban Kristus, maka ia telah berada di bawah hukuman, ya. Di bawah hukuman, kita berada di bawah hukuman maut, ya. Kemudian yang ketiga, penebusan dan pengampunan harus melibatkan korban penebus dosa, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini karena nanti kita bisa jelaskan nanti dalam seri berikutnya. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, itu dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, ya. Jadi dengan darahnya kita mendapatkan penebusan. Maka sudahkah Anda selamat? Ini suatu pertanyaan yang penting, dan jawabannya adalah, jika Anda belum pernah mendapatkan penebusan dan pengampunan, maka Anda sedang berjalan ke dalam neraka. Jangan anggap ini remeh, anggap ini sesuatu yang penting, karena sesudah nanti kita masuk ke alam kekekalan, tidak ada lagi jalan untuk ke belakang, ya. Maka pastikan bahwa Anda mengikuti seri ini. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah Anda selamat? Sudahkah Anda selamat? Jadi kita harus merenungkan apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini, kekayaan, kejayaan, nama baik, tapi kita akhirnya masuk neraka. Jadi saudara, ikuti terus mengenai seri keselamatan ini sampai habis agar Anda mengerti dan mendapatkan keselamatan ini. Ya, ikuti terus seri keselamatan ini.